Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas penggunaan dari Big Tree. Big Tree sendiri buat yang belum tahu, isinya adalah minoxidil, DHT blocker dan ketomet. Apa aja yang kalian dapetin ketika kalian menggunakan Big Tree untuk mengobati rambut di bulan pertama. Nah, seperti biasa, yang gue omongin ini adalah mayoritas dari yang dialami. Bukan pencilan atau bukan sebagian kecil, tapi ini mayoritas. Jadi mungkin aja lu nggak ngalamin hal yang sama dengan apa yang gue omongin di sini. Oke, tapi sebelum masuk ke videonya, untuk kalian penonton baru, jangan lupa bantu subscribe. Di sini subscribe channel Koko Brewok. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di bawah sini, Koko Brew, dan Instagram Store Koko Brewok. So, langsung aja kita lanjutin ke videonya. So, here we go. Oke, jadi pada umumnya langsung aja ketika lu pakai Big Tree, minoxidil, DHT blocker dan ketomet di bulan pertama mayoritas hampir nggak ada efek ya. Maksudnya kayak perubahannya nggak begitu signifikan. Ketika lu pakai minoxidil untuk numbuhin brewok, itu 1 bulan kelihatan banget pertumbuhannya, mayoritas ya. Maksudnya bulu-bulu halus itu jelas. Karena ini area kosong, tiba-tiba ada bulu-bulu halus. Jelas lebih gampang terlihat daripada di area yang udah ada modal, udah ada rambut, tapi harus ngelihat bulu-bulu halus. Nah, biasanya juga di 1 bulan pertama ini tergantung dari orang juga. Kadang terlihat bulu halus untuk banyak orang yang memang mau dipendekin atau mau dicepakin, dibotakin lebih bagus lagi ketika ngelakuin treatment. Tapi banyak juga yang nggak pede, karena memang sebenarnya ya memang bisa-bisa aja ketika misalnya lu nggak mau dibotakin karena mungkin risih atau ngerasa, wah, muka gue nggak cocok gitu kalau untuk botak. Itu nggak ada masalah, tapi biasanya sedikit lebih susah. Karena di rambut kalian yang mungkin 5-4 cm gitu ke pinggir, ke samping, itu pertumbuhan bulu-bulu halus itu nggak gitu terlihat. Itu yang pertama. Jadi kalau di brewok itu jelas karena awalnya mulus, udah jelas di sini mulus banget. Kalian bisa lihat ada sedikit abu-abu, jadi lebih gampang kelihatan. Atau untuk kalian yang dibotakin, di sininya itu akan gampang terlihat. Tapi misalnya untuk kalian yang nggak mau dibotakin atau nggak mau dicepakin, ya itu agak sulit terlihat. Dan masalahnya ketika lu punya rambut yang lumayan panjang, di situ minoxidil jadi ngoles ke rambut, bukan ke kulit kepala. Sebenarnya yang bagus itu minoxidil harusnya dia ngoles ke kulit kepala, bukan ke area rambut. Jadi itu yang salah satu yang jadi problem. Problem kedua adalah adanya masalah di rambut. Nah, ketika lu brewok nggak tumbuh, ini selalu gue bahas, selalu gue tekenin, karena memang ini adalah poin yang paling penting menurut gue. Ketika lu numbuhin brewok, ya masalahnya cuma brewok nggak tumbuh itu. Di sini di pipi lu memang nggak ada masalah, cuman masalahnya adalah mayoritas ya, gue ngomong ini mayoritas, lu adalah orang Asia gitu yang, ya which is brewoknya nggak akan keluar lah kalau nggak dirangsang. Mayoritas kayak gitulah, sekitar mungkin gue bisa bilang 80-85%. Kalau nggak dirangsang itu brewoknya nggak akan keluar ya, banter-banter keluar jenggot segini dan kumis doang sedikit, kebanyakan juga kumis lele gitu. Jadi ya masalahnya itu doang, itu nggak ada problem, cuman nggak keluar doang, cuma nggak tumbuh doang. Tapi misalnya kalau lu numbuhin yang namanya rambut, di situ ada problem. Dari yang awalnya biasa lu prime time untuk punya rambut bagus itu di usia 15-an. Di situ prime time. Dan ketika lu masuk 20, sekitar udah 19-20 gitu, udah mulai ya kelihatan lah mana yang bakal tipis, yang mulai rontok, yang bakal botak. Ya ujung-ujungnya masalahnya adalah di masalah kerontokan. Pasti lu sebelum ngalamin yang namanya tipis bener, atau misalnya sebelum lu ngalamin yang namanya botak, itu pasti masalahnya karena jumlah kerontokan yang ada itu lebih banyak daripada jumlah rambut yang tumbuh. Itu adalah masalah utamanya. Dan ini yang harus lu cari permasalahannya. Apakah memang karena genetik atau karena gaya hidup juga. Banyak kok yang memang karena gaya hidup gitu. Misalnya sering dicat atau sering pakai topi. Itu salah satu yang bikin rontok juga ya. Ketika lu seharian kemana-mana pakai topi gitu, lu pergi hangout 8 jam pakai topi, ya kayak gitu pengaruh juga. Atau lu yang sering ganti-ganti cat rambut, apalagi misalnya pakai, ya mungkin cat rambutnya juga yang bisa dibilang nggak proper lah, mungkin asal gitu, terkesan asal, itu pasti pengaruh juga, dari kualitasnya pasti ada pengaruh lah. Nah itu pengaruh juga. Atau mungkin untuk lu biasanya, gue sendiri ngalamin
karena ketika di SMA nggak boleh gondrong dan akhirnya kuliah boleh gondrong gitu, gondrong buntut kuda diikat ya otomatis ini ketarik gitu, jadi sulak gitu. Itu ngalamin juga. Jadi banyak lah faktornya, lo harus pahamin dulu. Dan ketika lo udah tahu faktornya, apakah itu genetik atau karena gaya hidup atau karena ya mungkin penggunaan obat-obatan lain, ketika udah tahu atau jamur atau apa semacamnya ya baru lu pecahin dulu sih akar masalahnya. Kalau misalnya lu memang karena genetik, ya lu harus konsumsi yang namanya DHT blocker, itu wajib kalau genetik. Kecuali memang botak-botak yang bisa dibilang karena kesalahan sendiri gitu, penggunaan cat rambut atau misalnya karena sering diikat, yaitu lu nggak butuh yang namanya DHT blocker, lu nggak butuh ketomet, lu butuh yang namanya minox dan biotin. Jadi tergantung jenis kebotakannya juga, itu lu harus cari dulu akar masalahnya. Kalau nggak ya akar masalahnya nggak lu cari, ya masalahnya nggak habis-habis gitu. Walaupun lu kasih obat tapi masalahnya nggak hilang, ya susah juga. Tapi di sini gue juga bisa bilang bahwa ada kayak botak yang memang nggak ada obatnya gitu, bisa dibilang botak karena stres atau penipisan karena stres. Itu nggak ada obatnya gitu. Ketika lu masih stres terus ya otomatis ya nyebabin botak gitu. Jadi banyak juga orang yang kayak muter karena dia bilangnya gini, rambut gue tipis, jadi gue stres karena rambut gue tipis, jadi makin tipis. Ya gitu aja terus ya polanya tipis karena stres jadi tipis gitu terus. Jadi kalau udah kayak gitu gue juga bingung, susah, karena ketika dikasih obat juga kalau memang stresnya berlebihan ya tetap bakal rontok-rontok juga. Jadi lu harus tahu dulu akar masalahnya apa. Makanya kenapa gue bilang numbuhin rambut jauh lebih susah daripada numbuhin brewok ya. Walaupun brewok masih kayak gini, tapi gue bisa bilang bahwa numbuhin rambut jauh lebih susah daripada numbuhin brewok. Lu harus cari akar masalahnya dan itu prosesnya lama banget. Makanya di 1 bulan pertama, kalau lu udah bisa dapetin kayak bulu-bulu halus, itu udah benar-benar bagus, karena memang lumayan lah. Biasanya baru mulai kerasa tuh di bulan kedua sampai bulan ketiga. Jadi prosesnya sendiri lumayan. Dan rata-rata sebenarnya untuk treatment rambut itu menurut gua idealnya adalah 6 bulan. Tapi balik lagi, ada yang kasus yang tadi kan gue bilang tuh rata-rata memang ada kasus yang benar-benar cepet, sekitar 2-3 bulan tergantung jenis kebotakannya juga, baru tipis-tipis dikit. Atau ada juga kasus di channel gue memang udah dia depannya lumayan parah gitu, tapi dia cuma butuh waktu sekitar 3 bulan. Jadi itu beda-beda juga tergantung orang, tapi gue bilang rata-rata sekitar 6 bulan. Jadi menurut gue itu aja. Di bulan pertama kalian jangan terlalu expect terlalu tinggi. Gue selalu bilang ke customer gue, misalnya kalau mau hasil yang maksimal, penggunaan minimal itu 3 bulan. Jadi pasti kalau 3 bulan lu bakal kelihatan progresnya dari bulan ke-1 sampai ke-3 gitu. Tapi ketika bulan pertama doang, progresnya menurut gue sedikit. Dan ya di situ lu harus memang udah tahu bahwa di sana progresnya dikit, ya lu mau lanjut ya memang. Kalau enggak sih ya lu buang duit doang di bulan pertama, karena ya nggak akan ada kelanjutannya. Jadi saran gue, ketika lu numbuhin di bulan pertama belum begitu dapat banyak hasil, tetap lanjut aja. Oke, segini aja. Gue Kok Brewok pamit dulu.